Presiden Joko Widodo membenarkan dirinya telah bertemu dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah pada akhir bulan Mei lalu. Namun Jokowi membantah pertemuan itu membahas soal reshuffle kabinet. Jokowi menyampaikan hal itu usai kunjungannya di Jakarta Selatan. Jokowi tak merinci siapa saja yang ikut dalam pertemuan dan apa saja yang jadi bahasan. Jelas Presiden membantah soal kabar pembahasan rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju di sisa masa jabatannya. Ketum-ketum parpol, Pak, membahas salah satunya soal reshuffle yang nggak mendukung kerja-kerja Presiden, Menteri. Apa itu betul, Pak? Ketemu tapi tidak berbicara itu. Terima kasih teman-teman. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dicecar pertanyaan soal pemberian izin usaha pertambangan khusus bagi Ormas dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI. Oke, setuju. Ya. Setuju. Oke, kamu tambahkan. Terima kasih ya. Terus dengan anggaran yang Anggota diberikan. Komisi 6 DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus menyebut pihaknya tak menentang kebijakan konsesi tambang untuk Ormas. Namun ia mempertanyakan selain Ormas banyak pihak lain yang berjasa memperjuangkan tanah air, namun tak mendapatkan jatah yang sama, misalnya Legiun Veteran dan masyarakat adat. Kan menargetkan 800. Oke, setuju. Ya. Pertanyaan saya adalah kalau melihat argumen Pak Menteri bahwa apa salahnya kita memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan yang sudah berjuang untuk Republik. Kemudian saya terpikir, Pak, kan banyak pihak lain yang berjuang dan berdarah-darah untuk kemerdekaan kita. Di mana Legiun Veteran Republik Indonesia di sana, Pak, yang sampai hari ini nggak dapat bulanan, Pak. Juga masyarakat di pinggiran tambang itu, Pak. Kapan akan dihargain hak mereka juga untuk menikmatin kekayaan alam itu, Pak? Apakah hanya karena ormas-ormas keagamaan ini quote and quote dia nggak berjasa dan kemudian juga katakanlah dalam konteks politik memang itu diperlukan. Tetapi keadilan yang paling mendasar itu dibutuhkan orang-orang di sekitar tambang, Pak. Masyarakat adat. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjawab izin tambang untuk Ormas diberikan karena menurut Bahlil, jangan sampai saat negara ada masalah Ormas yang membantu sedangkan mereka tidak mendapat bagian saat ada bagi-bagi pengelolaan sumber daya alam. Bahlil bilang pemerintah akan mendampingi Ormas mencari rekan yang baik dalam mengelola tambang. Beban target investasi naik, tapi dibarengi dengan kenaikan anggaran. Jangan sampai pada saat bangsa ini masalah, tokoh-tokoh ini dikedepankan untuk menyelesaikan masalah. Pada saat bangsa ini dibagi-bagi sumber daya alamnya, mereka jadi penonton. Selama ini kita lakukan sesuai dengan kaidah norma dan mereka jaga lingkungan, jaga pajak, bayar pajak, kenapa tidak? Yang penting disitulah kehadiran pemerintah untuk mendampingi mereka dalam rangka mencari partner yang baik, yang tidak dimanfaatkan, tetapi bisa melakukan sharing profit yang baik. Tujuannya apa? Agar organisasi kemasyarakatan ini bisa mendapatkan dana yang independen, halal dan mandiri untuk bisa membiayai program-program mereka. Sementara tidak semua ormas setuju untuk menerima pemberian konsesi tambang. Meskipun PBNU menerima tawaran konsesi tambang, penolakan disuarakan oleh jaringan masyarakat NU alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam pernyataan sikapnya, mereka berharap NU tidak mengambil izin tambang yang diberikan oleh pemerintah karena jelas bertentangan dengan isu keadilan lingkungan yang diperjuangkannya. Hingga saat ini, petisi penolakan telah ditandatangani lebih dari 60 orang. Salah seorang inisiator petisi, Heru Prastia menyebut aksi penolakan ini adalah murni gerakan moral dari kalangan Nahdliyin di akar rumput. Agar PBNU atau NU atau ormas keagamaan manapun ya itu tetap menjadi teman bagi masyarakat yang menemani masyarakat ketika ada persoalan-persoalan, termasuk persoalan ketika mereka dirugikan oleh pertambangan, oleh eksploitasi sumber daya alam. Agak aneh misalnya ketika ada masalah dengan kerusakan lingkungan, ketika ada masalah dengan perusahaan tambang misalnya, justru mereka harus berhadapan dengan organisasi yang seharusnya membela mereka. Saudara, kawasan GBK terus dibanjiri supporter timnas jelang pertandingan kualifikasi melawan Filipina. Siapa saja starting line up pilihan Sintayong? Selengkapnya usai jeda. Tulang kaku kayak robot.
Faktor Utuh.